kita akan membahas hubungan antara Al-Quran dengan hadis Nabi. Kita lihat dulu tentang bahasa-bahasa Al-Quran yang terkesan seperti bahasa-bahasa syair. Jadi oleh karena Al-Quran itu bentuknya bahasa perumpamaan, bahasa kiasan, ya, sehingga kelihatannya atau kedengarannya kalau dibacakan itu seperti syair-syair, sehingga Rasulullah yang pada saat itu ditugaskan untuk membacakan Al-Quran, dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa beliau itu seorang penyair. Kita buka surat ke-21 ayat 5. Surat 21 ayat 5. Bahkan mereka mengatakan, Ya. Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau. Ya. Itu hasil dosanya Muhammad. Atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Ya. Jadi Rasulullah ketika datang membacakan Al-Quran, ya, kita lihat bahasa Al-Quran oleh orang-orang penyair mengatakan bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat indah, lebih indah daripada syair, ya, sehingga pada saat itu Rasulullah ketika membacakan Al-Quran dianggap juga sebagai seorang penyair, ya, dan apa yang dibacakannya itu tentang berita-berita gaib, kejadian-kejadian yang telah lalu, peristiwa nabi-nabi sebelumnya, ya, dianggap itu hanya sebagai mimpi-mimpi. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah mengandung Al-Quran itu mengandung makna yang tidak seperti yang tertulis, ya. Di balik syair itu ada makna. Kita lanjutkan surat ke-37 ayat 36 sampai 37. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Ya. Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Ya. Jadi meskipun bahasanya atau bentuknya seperti syair, kelihatannya seperti syair, tapi itu adalah kebenaran, ya. Makna yang terkandung di dalamnya itu adalah makna kebenaran. Surat 36 ayat 69. Ayat 69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Ya. Akhirnya dibantah oleh Allah sendiri bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukanlah syair, ya. Yang diucapkan Rasulullah itu adalah Al-Quran sebagai pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Jadi disebut sebagai, kelihatannya sebagai syair, saya ulangi tadi, karena bahasanya bukan bahasa langsung, ya. Bukan bahasa langsung, melainkan terkandung makna-makna yang merupakan pelajaran dan penerangan, ya. Penerangan bagi seluruh manusia yang memahami Taurat dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kita baca surat ke-39 ayat 27. 39 ayat 27.
sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Ya. Ditulis dalam bentuk perumpamaan, justru dibahasakan di situ agar manusia mendapatkan pelajaran. Jadi ada yang bertanya, kenapa sih Al-Quran ini tidak diturunkan secara menggunakan bahasa langsung, ya, sebagaimana yang dibaca oleh tetangga-tetangga kita dalam beberapa kitabnya. Mereka memaknainya secara langsung, secara apa yang tertulis. Saya katakan bahwa Al-Quran dari awalnya pada ruh, dimensi kebenarannya adalah wilayah ruh, di wilayah ruh kita ini. Inilah yang bahasa aslinya, bahasa langsungnya. Tetapi memasuki wilayah nyata seperti ini, wilayah jasad kita, wilayah alam-alam nyata, ya, cahaya itu mesti dibalik dulu, dirubah dulu, ya, melewati sebuah kaca. Kalau dalam perumpamaan gambar ini, dari sumber cahaya itu adalah pelita, ya, dari pelita ini keluar cahaya asli, inilah yang disebut dengan ruh, ya, cahaya asli. Kemudian inilah yang menjadikan cahaya tadi terbolak-balik. Nah, inilah disebut dengan mutasyabihat. Ini yang disebut dengan mutasyabihat, keserupaan. Nah, disinilah yang menjadikan ayat-ayat kebenaran tadi menjadi bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa perumpamaan. Ya. Hingga pada akhirnya ketika masuk ke wilayah nyata seperti ini, maka menjadilah dia sebagai tanda ayat-ayat. Maka yang dibacakan disebut sebagai ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tanda-tanda, simbol, lambang, kode, yang semuanya itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Ya, disebutkan di situ bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa perumpamaan itu agar supaya mereka mendapatkan pelajaran. Ya. Jadi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran ini, makna yang terkandung atau makna yang ada pada wilayah ruh, wilayah Isa, ya, inilah yang disebut dengan hikmah. Ya. Ini disebut dengan hikmah di wilayahnya Isa. Kalau di wilayah perumpamaan, nah ini mutasyabihat, keserupaannya. Di wilayah nyata, wilayah jasad, namanya tanda. Tanda itu dibaca ya untuk mendapatkan hikmah. Kita baca surat kedua, Al-Baqarah ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi Allah menurunkan hikmah, pemahaman yang dalam tentang kandungan ayat-ayat perumpamaan, ayat-ayat mutasyabihat tadi. Ya. Kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi nanti muncul pertanyaan, berarti ini Allah pilih-pilih ya. Allah pilih-pilih kepada siapa dia kehendakinya diberi hikmah. Kalau yang tidak dikehendakinya tidak akan diberi hikmah. Jadi kan pertanyaannya seharusnya siapa-siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi hikmah. Nah, ada kalimat di bawahnya, wa may yasakkaru ila ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan itu kecuali ulul albab, orang-orang yang mempergunakan akal pada penerjemahan itu ya. Orang-orang yang mempergunakan akalnya. Jadi artinya ketika kita membaca Al-Quran dalam bentuk perumpamaan seperti ini, ya perhatikan dengan baik. Kata perhatikan itu selain mata melihat ayat ini, yaitu pikiran kita bekerja juga. Akhirnya jadinya memperhatikan, bukan hanya dilihat saja atau dibaca asal lewat saja.
Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik itu dikatakan ulil albab. Selalu memperhatikan tanda-tanda. Ya. Inna fi khalqi samawati wal ard. Surat 3 ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, itu ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Berarti wilayahnya jasad kita sudah wilayah nyata, ya. Penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, itu maksudnya sudah bentuk nyata, sudah ada pengaruh ruang, sudah ada ruang dan sudah ada waktu. Ya. Sudah terikat oleh ruang dan waktu, berarti wilayahnya jasad, itu disebut dengan tanda. Tanda-tanda itu hanya bisa dibaca oleh ulil albab, orang-orang yang mempergunakan akalnya. Yang selalu memperhatikan tanda-tanda itu, tidak hanya sekedar lewat saja dibaca. Begitu pula dengan mendengarkan ayat, tidak hanya sekedar didengar. Gunakan pikiranmu, gunakan akalmu, ya. Jadi akal itu fungsinya yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah pikiran, ya. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua adalah memikirkan. Kita baca lanjutannya ayat 191. Surat 3 191. Ulil albab itu seperti apa, ya? Ya. Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah azab neraka. Ya, ulil albab itu adalah yang pertama, alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Jadi kalau bahasanya mengingat kepada Allah, ini masih, katakanlah ini masih gaib, ya. Masih agak sulit kita maknai saat ini, ya. Tapi kalau kita paksakan bisa dijelaskan. Katakanlah ini mengingat Allah ini seperti apa, kita belum tahu. Tapi yang keduanya itu alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Yang selalu memikirkan penciptaannya langit dan bumi. Artinya dia melihat tanda-tanda. Ya. Jadi seorang yang ulil albab ketika melihat tanda itu dia katakan, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhanku, tidak ada yang Kau ciptakan ini sia-sia. Fakina adzaban nar, maka lindungilah kami dari api neraka. Ada hubungannya dengan perlindungan terhadap api neraka. Ya. Jadi ulil albab adalah orang-orang senantiasa memikirkan, mengingat kepada Allah dan memikirkan tentang penciptaan. Kita ambil dulu tentang memikirkan penciptaan, karena itulah tanda-tanda pada penciptaan langit dan bumi. Jadi itulah orang-orang yang mendapatkan ilmu hikmah, yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hikmah. Jadi hikmah itu adalah wilayahnya Isa. Jadi bagaimana caranya supaya hikmah ini didapatkan oleh orang yang dikehendaki Allah? Ya, Isa turun kepadanya. Surat 43 ayat 63. Surat 43 ayat 63. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada. Ya, jadi Isa datang membawa hikmah. Dia menjelaskan apa yang kamu perselisihkan. Dia menjelaskan apa yang kamu pertanyakan di dalam bacaan-bacaan Al-Quran itu. Ya. Isa datang dengan membawa hikmah, karena wilayah hikmah itu adalah wilayah ruh, wilayah kebenarannya. Turun kepada kita ini sudah bentuk-bentuk mutasyabihat dan bentuk-bentuk tanda-tanda atau kode-kode, simbol. Ya. Jadi ketika membacanya, jangan dibaca sesuai dengan apa yang tertulis saja. Melainkan ya perhatikan baik-baik, ya.
Perhatikan baik-baik. Ya, diperlukan kesungguhan. Ya, kalau ingin mendapatkan hikmah, maka belajarlah Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Allah tahu kesungguhan kita itu seperti apa, Allah tahu. Ya. Di zaman-zaman dahulu, ya, kalau orang belajar untuk bisa mendapatkan keseriusan atau kesungguhan itu sangat berat. Olehnya itu, ya, para pembimbing terkesan memaksakan, ya, dipaksa dulu kita, dicambuk dulu kita untuk bisa mendekati Al-Quran. Kalau malas dipukul lagi. Sampai satu ketika akhirnya terbiasa, dengan sendirinya kita termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jadi kalau kita sudah dewasa, ya tidak usah lagi diancam-ancam, tidak usah lagi mau dipukul untuk mau belajar. Ya, mari kita pukul diri kita sendiri. Seperti yang ditanyakan teman kita kemarin, selalu muncul rasa untuk malas mendekati Al-Quran. Ya. Salah satu triknya itu coba pukul dulu, usahakan pukul dulu diri kita sendiri kalau malas. Ya. Sampai datang motivasi yang mendekati, yang betul-betul menyuruh kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, kesungguhan itulah yang menjadikan kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hikmah atau untuk didatangkannya Isa kepada diri kita. Isa itu adalah hakikat diri. Ya, nanti kita bahas ke depannya selanjutnya kenapa Isa dikatakan sebagai hakikat diri. Baik, orang-orang yang didatangkan kepadanya hikmah, mereka itulah yang disebut dengan orang-orang yang mendapat petunjuk atau orang-orang yang mendapat ilmu, sehingga mereka mudah memahami Al-Quran. Surat 29 ayat 43. Surat 29 ayat 43. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Ya, itulah bahasa Allah. Perumpamaan ini dibuat oleh Allah untuk manusia, tetapi tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kita sudah bahas kemarin, ya, tentang ilmu adalah huda minallah, petunjuk dari Allah. Ya. Orang-orang yang berilmu, ya, kata huda itu adalah ruh, ya, yang datang kepada diri kita, atau Isa yang datang kepada diri kita dengan membawa hikmah, pemahaman yang dalam tentang, ya, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Surat 29 ayat 49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Ya, Al-Quran itu menjadi jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu.